Halo semuanya, kembali lagi di episode Gangguan Kepribadian. Hari ini kita akan memasuki klaster yang kedua, yaitu klaster eksentrik. Eksentrik di sini menunjukkan cara orang-orang ini berinteraksi dengan orang lain. Dan biasanya akan sangat terlihat perbedaannya. Kita akan langsung membahas dua kelainan yang mirip tapi tak sama, yaitu skizoid dan skizotipal. Mungkin kita semua lebih familiar dengan istilah skizofrenia. Namun, ternyata skizofrenia merupakan gabungan antara skizoid, skizotipal, dan delusi atau halusinasi. Maka kan lebih baik apabila kita memahami terlebih dahulu ciri-ciri orang yang memiliki skizoid dan skizotipal. Ciri-ciri utama skizoid adalah kecenderungan untuk memisahkan pikiran dari kenyataan, dapat juga berupa sering berhalusinasi, delusi, dan penyimpangan sudut pandang. Orang-orang yang memiliki skizoid akan memisahkan kepribadiannya dari hubungan sosial sehari-hari. Mereka tidak membutuhkan pertemanan dan keakraban dengan orang lain. Mereka lebih menyukai menghabiskan waktu sendiri. Maka biasanya penderita skizoid akan memilih pekerjaan dan hobi yang bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Orang-orang ini biasanya bersikap dingin dan tidak berekspresi. Mereka tidak terganggu dengan kritikan dan juga tidak terbuai dengan pujian. Mereka juga tidak mudah merasa senang dan tidak mampu merespon secara efektif. Sedangkan bagi orang-orang yang memiliki skizotipal, mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan skizoid. Ciri-ciri utama skizotipal adalah tidak nyaman dengan hubungan sosial. Mereka biasanya merasa cemas ketika berada di tengah-tengah kerumunan sosial. Orang-orang dengan skizotipal akan cenderung mencurigai orang lain dan semakin lama semakin intens apabila ia terus berada di sekitar orang-orang itu. Biasanya mereka terlihat nyeleneh dan lain daripada yang lain. Mereka juga cenderung percaya pada kultus, kepercayaan sesat, paranormal, dan hal-hal gaib. Mereka memiliki persepsi yang berbeda. Mereka akan merasa semua orang sedang memperhatikan mereka, mendengar suara-suara yang memanggil nama mereka, dan mereka percaya akan ilmu-ilmu sihir. Untuk skizofrenia sendiri memiliki ciri-ciri yang lebih kompleks dan merupakan gabungan dari keduanya. Hal itu termasuk gangguan dalam proses kognitif, seperti kesulitan dalam perhatian, ingatan, dan fungsi eksekutif atau perencanaan dan pengambilan keputusan. Skizofrenia biasanya muncul pada akhir remaja atau awal dewasa, meskipun bisa berkembang pada usia apapun. Penyebab pasti skizofrenia belum sepenuhnya dipahami, tetapi diyakini berasal dari kombinasi faktor genetik, neurobiologis, dan lingkungan. Faktor seperti genetika, paparan prenatal terhadap virus atau toksin tertentu, trauma masa kanak-kanak, dan kelainan struktur dan fungsi otak dapat berkontribusi pada perkembangan skizofrenia. Pengobatan untuk skizofrenia sering melibatkan kombinasi antipsikotik, terapi, dan intervensi psikososial. Penting bagi individu dengan skizofrenia untuk menerima perawatan komprehensif dan berkelanjutan dari profesional kesehatan untuk mengelola gejala secara efektif dan mengoptimalkan kualitas hidup mereka. Contoh beberapa orang terkenal yang memiliki skizofrenia adalah John Nash, seorang matematikawan Amerika Serikat yang memenangkan hadiah Nobel dalam bidang ekonomi pada tahun 1994. Kisah hidupnya diangkat dalam film yang terkenal berjudul A Beautiful Mind di tahun 2001. John Nash didiagnosis menderita skizofrenia paranoid pada awal dewasanya. Dia mengalami halusinasi dan delusi yang parah, tetapi dia juga memiliki kecerdasan matematika yang luar biasa. Meskipun mengalami perjuangan yang besar dengan penyakitnya, Nash akhirnya berhasil mengatasi sebagian besar gejalanya dan kembali aktif dalam dunia akademik. Kisah hidup John Nash menjadi inspirasi bagi banyak orang yang berjuang dengan gangguan mental, menunjukkan bahwa meskipun memiliki penyakit yang serius,
masih mungkin untuk mencapai prestasi yang luar biasa dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Tokoh berikutnya adalah Vincent van Gogh, yang merupakan seorang pelukis Belanda yang sangat terkenal atas karyanya yang inovatif dan berpengaruh dalam seni lukis. Meskipun ada spekulasi dan teori yang mengemukakan bahwa Van Gogh mungkin mengalami gangguan mental, termasuk skizofrenia, diagnosa pasti tentang kondisinya masih menjadi bahan perdebatan di antara para ahli. Van Gogh dikenal dengan melukis dengan gaya yang unik dan ekspresif, sering menggunakan warna yang kuat dan teknik yang berani. Meskipun dia tidak mendapatkan pengakuan yang signifikan selama hidupnya, karya-karyanya menjadi sangat dihargai setelah kematiannya dan ia dianggap sebagai salah satu pelukis paling berpengaruh dalam sejarah seni. Apabila kamu merasa memiliki beberapa perilaku yang dibahas di video kali ini, atau mengenal orang-orang yang menunjukkan ciri-ciri seperti ini, maka cobalah untuk mencari pertolongan profesional seperti psikiater atau psikolog. Ingatlah untuk tidak mendiagnosa diri sendiri, karena kamu dapat salah memvonis dan malah berakibat negatif bagi kehidupanmu dan orang-orang di sekitarmu. Nantikan video berikutnya dalam episode gangguan kepribadian kali ini, kita akan membahas sebuah gangguan mental lainnya yang bernama paranoid. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu suka dengan konten-konten seperti ini.